Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Tahun 2026 benar-benar akan terjadi peristiwa besar. Seorang peramal asal Inggris bernama Parker baru-baru ini secara terbuka mengungkap sebuah ramalan dalam bukunya Messages from the Universe. Ia memperingatkan bahwa ramalan tersebut sangat mungkin terjadi pada tahun 2026. Parker mengatakan akan muncul sebuah awan gas raksasa, dan peristiwa ini berpotensi memicu risiko perang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Bahkan Rusia pun bisa terseret ke dalam konflik tersebut. Pada saat yang sama, beredar kabar bahwa sosok misterius yang dikenal sebagai Se Tao Ren kembali muncul. Ia terlihat di Asia Tenggara, dan ramalan yang ditinggalkannya semuanya mengarah pada arah dunia di tahun 2026. Kali ini ia meninggalkan 4 kalimat ramalan berikut. Ramalan pertama, begitu melihat angka 26, banyak orang langsung mengaitkannya dengan tahun 2026. Sementara itu, kuda merah, baik dalam budaya timur maupun barat, bukanlah pertanda baik. Dalam sistem ramalan Tiongkok, terdapat istilah bencana kuda merah dan kambing merah, yang diyakini muncul kira-kira setiap 60 tahun, ketika sejarah sering memasuki masa kekacauan nasional atau perubahan besar. Dalam kepercayaan barat, kuda merah juga melambangkan bencana besar. Dalam kitab Wahyu, di antara 4 penunggang kiamat, kuda merah melambangkan perang. Saat ia muncul, perdamaian di bumi direnggut dan manusia mulai saling membunuh. Makna ramalan itu menjadi sangat jelas. Tahun 2026 akan dipenuhi peperangan. Ramalan kedua, Barat biasanya merujuk pada Eropa dan Amerika Utara, wilayah yang selama ini dianggap sebagai simbol peradaban dan tatanan kebebasan. Namun kini, semakin banyak negara barat yang mengalami keruntuhan dari dalam. Gelombang imigran dan pengungsi yang besar, ekspansi budaya luar yang cepat, serta konflik yang sebelumnya tersembunyi, kini mulai mengguncang masyarakat secara langsung. Peramal Amerika yang dikenal sebagai Nabi Tidur, Edgar Cayce, pernah menggambarkan Amerika sebagai Atlantis baru, sebuah peradaban yang kuat dan penuh cita-cita. Namun ia memperingatkan bahwa krisis terbesar Amerika bukan berasal dari musuh luar, melainkan dari perpecahan internal. Dalam ramalannya, Amerika akan mengalami konflik antara saudara, polarisasi sosial, dan runtuhnya keyakinan. California dan New York digambarkan sebagai simbol pemujaan materi dan uang. Ketika kebebasan kehilangan kendali dan kekuasaan serta hasrat menggantikan iman, cahaya dunia barat terancam padam. Inilah yang mungkin dimaksud dengan gelap tanpa siang hari. Fenomena ini kini tidak hanya terjadi di Amerika, tetapi juga di Eropa dan Australia. Ramalan ketiga, setelah mengacu pada Asia Tenggara, dalam beberapa tahun terakhir, perpindahan rantai pasok dunia menjadikan Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Malaysia sebagai pusat manufaktur baru. Pabrik berkembang, modal masuk, dan bonus demografi kembali bangkit. Namun kawasan ini juga sangat tidak stabil. Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan meningkat, Myanmar terus dilanda kekacauan, konflik antara Thailand dan Kamboja belum sepenuhnya mereda. Jika bencana alam, konflik manusia, atau perang terjadi bersamaan hingga memutus rantai pasok dan mendorong lonjakan harga pangan, maka beras yang semahal mutiara bukan lagi sekadar ramalan. Ramalan keempat, Timur tidak hanya merujuk pada Jepang, tetapi juga Asia Timur secara keseluruhan, termasuk Tiongkok, Taiwan, Jepang, dan semenanjung Korea. Dalam ramalan Parker, tahun 2026 disebut sebagai tahun perhitungan dan bisa menjadi awal goyangnya kekuasaan Partai Komunis Tiongkok. Ketika bencana besar dan krisis buatan manusia membawa kematian massal serta kehancuran ekonomi, kebohongan yang lama tersembunyi akan terungkap satu persatu. Kalimat dipenuhi tulang belulang mungkin menandai awal runtuhnya sebuah rezim besar. Peringatan tambahan Parker. Pada 13 Januari, Parker merilis sebuah video yang mengungkap ramalan lain yang ia tulis dalam bukunya tahun 2015. Ia menyebut bahwa satu negara akan terancam oleh awan gas beracun raksasa yang menyebar dari arah timur laut. Hal ini menyadarinya bahwa sudah saatnya untuk mempublikasikan ramalan ini.
Sekarang saya ingin membacakan kepada Anda semua beberapa isi penting. Ini adalah pesan yang disampaikan kepada saya melalui alam Dewa Nadi, mengharuskan saya untuk mengumumkannya kepada dunia pada waktu tertentu, bahwa pesan-pesan ini bukan hanya akan membimbing manusia di masa kini, tetapi juga di masa depan yang jauh. Alam Dewa Nadi meramalkan akan muncul awan gas beracun serta gelombang pasang raksasa yang akan memicu kepanikan di berbagai belahan dunia. Namun pada saat yang sama, naskah tersebut juga menegaskan bahwa melalui latihan spiritual dan pengembangan kesadaran, manusia masih memiliki kemungkinan untuk memprediksi dan bahkan mengurangi sebagian dari dampak terburuk yang mungkin terjadi. It tells me how these messages will help guide people both now and in the far future. The Oracle predicts toxic gas clouds and tidal surges that will cause panic in the world, but that we can, through spiritual practice, predict and negate some of the worst effects. There we go. In my book, and more is being revealed. Menurut penjelasan dalam nadi, awan gas ini akan menyebar perlahan dari arah timur laut negara tersebut. Meski tidak disebutkan secara langsung negara mana yang dimaksud, nadi dengan tegas menyatakan bahwa ketika waktunya semakin dekat, kemampuan kenabian Parker sendiri akan mengungkap jawabannya. Artinya, sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi, Parker diyakini akan dapat merasakan lebih dulu dan memberikan peringatan kepada dunia dari mana ancaman ini akan muncul. Parker menjelaskan bahwa pesan terbaru ini berasal dari hasil komunikasi dan penafsiran berulang kali yang ia lakukan bersama entrepreneur Nadi Leaf asal India. Ia mengakui bahwa alasan ia mengungkapkannya sekarang adalah karena sebenarnya pesan ini sudah tertulis di dalam bukunya sejak lama. Hanya saja, pada saat itu, ia sendiri belum sepenuhnya memahaminya. Baru setelah belakangan ini, ketika beberapa entrepreneur nadi melakukan verifikasi silang dan memperoleh hasil yang sangat konsisten, ia akhirnya menyadari pesan ini harus segera disampaikan kepada publik. Parker juga menegaskan bahwa berdasarkan sistem astrologi kuno India, setelah 15 Maret 2026, dunia akan menghadapi perubahan situasi yang sangat serius. Perubahan ini berkaitan dengan tindakan-tindakan politik yang berpotensi menjadi awal dari konflik bersenjata atau perang. Ketika matahari memasuki zodiak Pisces, dalam astrologi India dikenal sebagai Mina Rasi, dan pada saat yang sama, Saturnus juga berada di posisi tersebut. Sekitar tanggal 15 Maret, potensi konflik akan meningkat tajam. Lebih jauh, Nadi Leaf menyebutkan bahwa seorang penguasa dari kekaisaran besar akan mengancam, memenjarakan, bahkan mungkin membunuh para pemimpin negara lain. Parker kemudian menyampaikan sebuah prediksi yang sangat kontroversial, namun ia yakin sepenuhnya. Pada tahun 2026, Amerika Serikat akan melancarkan serangan presisi terhadap jajaran kepemimpinan Iran. Ia menekankan bahwa pernyataan ini bukanlah analisis setelah kejadian, melainkan prediksi yang telah ia sampaikan jauh sebelumnya. Ia bahkan telah lama menyebut bahwa Iran dan Venezuela akan menjadi negara-negara kunci, dan kini berbagai peristiwa yang terjadi mulai sesuai dengan ramalan tersebut. Parker secara khusus menekankan bahwa 25 Maret 2026 adalah sebuah titik awal yang sangat penting. Selanjutnya, Parker memperluas pembahasannya ke skala bencana yang lebih besar. Ia menyatakan bahwa periode 15 April hingga 15 November 2026 adalah masa yang sangat berbahaya. Bukan hanya konflik buatan manusia yang meningkat, tetapi bencana alam juga akan menjadi sangat aktif dan ekstrim. Parker menyebutkan bahwa awan gas raksasa ini kemungkinan besar berkaitan dengan aktivitas kerak bumi, bahkan aktivitas vulkanik. Yang lebih berbahaya lagi, fenomena alam ini akan terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan perang global. Nadi Leaf secara eksplisit menyatakan bahwa konflik ini melibatkan Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Parker juga menekankan satu tanggal lain yang sangat penting dan harus diwaspadai, yaitu 12 Agustus 2026. Tanggal tersebut bertepatan dengan malam bulan baru, ketika Jupiter, matahari, dan bulan berada bersama-sama di zodiak Cancer. Inilah alasan mengapa tanggal ini diberi tanda khusus. Ia menegaskan bahwa ini tidak berarti peristiwa pasti terjadi tepat pada hari itu.
melainkan merupakan peringatan agar umat manusia sangat berhati-hati pada periode waktu tersebut. Kemudian Parker membahas kemungkinan letusan gunung berapi bawah laut di masa depan. Nadia Leaf menyebut letusan jenis ini dengan nama Yama. Nama kuno Jepang lainnya adalah Yamato, yang berasal dari akar kata yang sama. Berdasarkan hal ini, Parker menduga bahwa letusan gunung berapi bawah laut tersebut sangat mungkin terjadi di perairan sekitar Jepang dan dampaknya bisa meluas ke negara-negara sekitarnya, bahkan hingga Rusia. Nadia Leaf juga menambahkan bahwa ini akan menjadi sebuah perang tidak langsung. Namun Parker belum dapat memastikan apakah awan gas tersebut murni disebabkan oleh fenomena alam atau justru akibat campur tangan manusia yang membuatnya lepas kendali sehingga tampak seperti bencana alam tetapi hakikatnya menyerupai perang. Seperti yang telah ia sampaikan sebelumnya, tahun ini adalah awal dari konflik, bukan tahun pecahnya perang besar secara penuh. Ia mempertanyakan apakah awal ini akan disamarkan melalui satu cara sehingga terlihat seperti bencana alam, padahal sebenarnya merupakan peristiwa buatan manusia. Parker meyakini bahwa semua ini sangat mungkin berkaitan dengan konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang pada akhirnya berpusat pada isu Taiwan. Ia juga menyebut faktor lain, yaitu kemungkinan Tiongkok tidak menginginkan Jepang melakukan militerisasi, sementara pada kenyataannya Jepang saat ini memang terdorong untuk memperkuat kekuatan militernya. Sebelumnya saya telah mengatakan, perasaan saya, Jepang pada akhirnya akan memiliki senjata nuklir dan sistem pertahanan nuklir, dan muncul pertanyaan apakah Tiongkok akan mencoba mencegah hal tersebut. Selanjutnya, Parker menyebut bahwa sekitar Oktober hingga November 2026 akan terjadi tsunami besar di India bagian selatan. Meski terdengar sangat mengerikan, ia menegaskan bahwa bencana-bencana ini tidak akan menghancurkan dunia dan tidak akan menyebabkan kematian massal. Ia mengatakan bahwa para dewa menyampaikan kepadanya bahwa di atas para pemimpin dunia dan di atas bencana alam terdapat kekuatan tingkat tinggi yang sedang melindungi dunia ini. Pesan ilahi tersebut menyatakan jangan terlalu mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa ini. Meski dapat menimbulkan ketakutan besar, mereka tidak akan menyebabkan kematian dalam jumlah besar. Dunia tidak akan berakhir. Ini bukanlah kiamat. Bencana-bencana tersebut memang akan membuat dunia diliputi rasa takut, tetapi manusia sedang diawasi dan dijaga. Menurut Parker, pesan sejati dari semua ramalan ini adalah harapan, bukan keputusasaan. Selama manusia menjaga pikiran yang benar, melakukan hal-hal yang baik, menolong sesama, menghormati langit dan mempercayai Tuhan, tidak terjebak dalam pengejaran materi berlebihan dan kembali pada hakikat batin, maka bencana dapat dikurangi, bahkan arah masa depan masih bisa diubah. Jadi, ini bukan peringatan kiamat, melainkan sebuah pengingat bahwa manusia masih memiliki kesempatan untuk membalikan masa depan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.